Takutnya. Yang pertama, latar belakang lahirnya Orde Baru. Orde Baru lahir untuk mengakhiri kekacauan masa Orde Lama. Kelahirannya didorong oleh 3 pemicu utama yang berantai. 1. Pemicu utama. Peristiwa G30S 1965. Peristiwa ini menciptakan kekacauan politik dan keamanan nasional, serta menjadikan PKI sebagai tersangka utama. 2. Reaksi rakyat. Tuntutan Tridura. Mahasiswa dan masyarakat menuntut untuk bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan kabinet dari unsur G30S PKI dan menuntut untuk menurunkan harga karena ekonomi pada saat itu kacau dan inflasinya sangat tinggi. Yang ketiga, dasar hukum peralihan. Surat Perintah 11 Maret 1966 Super Semar untuk mengatasi krisis Presiden Soekarno memberi mandat kepada Jenderal Soeharto lewat Super Semar untuk mengambil tindakan guna memulihkan keamanan. Surat inilah yang menjadi landasan hukum bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dan memulai Orde Baru. Kebijakan pada Orde Baru ada 4 yang utama. Yang pertama yaitu dua fungsi ABRI. Militer memiliki peran ganda sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuasaan sosial politik, yang mana memungkinkan mereka menduduki jabatan sipil untuk mengamankan stabilitas dan kekuasaan rezim. Yang kedua yaitu trilogi pembangunan. Landasan pembangunan yang fokus pada 3 pilar. Yang pertama adalah stabilitas nasional, lalu pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan. Yang ketiga yaitu penyederhanaan partai politik, yaitu pembatasan partai politik hanya menjadi 3 kekuatan. Yang pertama yaitu Golkar, yang kedua yaitu PPP, yang ketiga yaitu PDI, untuk mengendalikan persaingan dan menjamin dominasi politik Golkar. Yang keempat yaitu asas tunggal P4, yaitu penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi politik dan masa untuk menyeragamkan ideologi dan menanamkan kesetiaan kepada negara. Nah, yang selanjutnya yaitu kelebihan masa Orde Baru. Yang pertama, stabilitas politik dan keamanan. Pemerintah berhasil menciptakan kondisi negara yang relatif aman dan terkendali. Yang kedua yaitu pembangunan ekonomi pesat. Banyak proyek pembangunan baik seperti infrastruktur, industri maupun pertanian mengalami peningkatan. Yang ketiga yaitu swasembada pangan. Dan yang terakhir, pendidikan dan kesehatan meningkat. Banyak sekolah dan puskesmas dibangun di berbagai daerah. Kelemahan-kelemahan pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua yaitu pelanggaran HAM. Yang ketiga yaitu kebebasan berpendapat dibatasi. Dan yang terakhir adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Kejatuhan Orde Baru. 1. Krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 terjadi akibat krisis moneter Asia. Nilai rupiah anjlok, harga kebutuhan pokok naik drastis. 2. Korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Pemerintah Soeharto dianggap tidak bersih. Banyak pejabat dan keluarga presiden yang menyalahgunakan kekuasaan. Tentukan reformasi dari masyarakat dan mahasiswa. 1. Aksi demokrasi besar-besaran di berbagai daerah. 2. Mahasiswa menuntut perubahan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. 4. Menurunnya kepercayaan terhadap Soeharto. 5. Rakyat, tokoh politik, dan militer mulai tidak mendukung kebijakan presiden. Terima kasih.